Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertika Prasetyati ingin menjelaskan mengenai prarancangan pabrik Cardano berbahan baku kulit biji mete Anacardium occidental dengan kapasitas 15.000 ton per tahun untuk memenuhi tugas perancangan pabrik kimia. Berikut beberapa topik utama yang akan saya sampaikan meliputi latar belakang penentuan kapasitas, penentuan lokasi, pemilihan paten, blok diagram, dan neraca massa. Topik yang pertama mengenai latar belakang pendirian pabrik. Cardano merupakan senyawa fenolik lipid, komponen utama dari caseinate cell liquid atau CNSL. Salah satu pengaplikasiannya adalah sebagai resin alami, contohnya fenolik resin. Kebutuhan senyawa fenol di dalam negeri ini cukup besar. Pada umumnya menggunakan senyawa fenol yang berasal dari produk petrokimia. Cardano sebagai komponen utama CNSL memiliki harga lebih rendah dari fenol karena diproduksi dari limbah, sehingga sangat potensial dimanfaatkan untuk mensubstitusi kebutuhan senyawa fenol terutama di dalam negeri. Komponen utama penyusun CNSL terdiri atas asam anakardat, kardanol, kardol, dan 2-metil kardol. Terdapat dua ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi dingin dengan menggunakan pelarut menghasilkan 70% asam anakardat, 18% kardanol, 5% kardol, dan sisanya berupa fenol lain. Sedangkan untuk ekstraksi panas, dengan proses penyangraian menghasilkan kardanol yang lebih besar sebesar 52%, 10% kardol, dan 30% material polimer dan sisanya berupa zat lain. Berikut gambaran struktur penampang kulit gelondong mete. Perbandingan antara kulit gelondong mete dengan kacang mete sebesar 60:40. Topik yang kedua mengenai penentuan kapasitas. Dilakukan analisa ekonomi meliputi data impor kardanol di Indonesia, data ekspor kardanol di Indonesia, data konsumsi kardanol di Indonesia yang merupakan data sekunder konsumsi resin fenolik, dan data produksi kardanol di Indonesia. Karena tidak tersedianya data impor, ekspor, dan produksi kardanol di Indonesia, maka hasil analisis pasar dilakukan pendekatan sekunder pada resin fenolik. Untuk data impor, ekspor, dan konsumsi ditampilkan pada tabel 1, sementara untuk proyeksi sampai tahun 2024 ditampilkan pada tabel 2. Didapat rata-rata data pertumbuhan impor sebesar 10,81%, untuk ekspor 3,21%, dan untuk konsumsi 14,96%. Diproyeksikan pada tahun 2024 dihitung demand dan supply, didapat total demand sebesar 33.315 ton per tahun, total supply sebesar 31.707 ton per tahun. Rata-rata pemakaian kardanol dalam pembuatan resin fenolik ini adalah sebesar 55,55%. Dari data proyeksi pada tabel 2, didapat peluang kebutuhan resin fenolik di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1.607,84 ton. Secara langsung, jumlah kardanol yang diperlukan untuk pembuatan resin fenolik sebesar 893 ton. Untuk kapasitas ekonomis di dunia, terdapat kapasitas terendah sebesar 1.500 ton per tahun dan kapasitas tertinggi sebesar 100.000 ton per tahun. Untuk ketersediaan bahan baku cashewnut dari tahun 2015 sampai 2020, didapat rata-rata data pertumbuhan sebesar 0,82%. Diproyeksikan pada tahun 2024, cashewnut sebesar 144.000 ton per tahun, cashewnut shell sebesar 216.000 ton per tahun, CNSL sebesar 75.000 ton per tahun, dan untuk kardanol sebesar 39.000 ton per tahun. Dilihat dari analisa pasar dan ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan kardanol tahun 2024 sebesar 893 ton, maka kapasitas produksi kardanol yang akan dirancang sebesar 20% dari potensi kardanol di Indonesia, yaitu sebesar 15.000 ton. Membutuhkan cashewnut sebanyak 27.472,53 ton. Topik ketiga mengenai penentuan lokasi. Ada 8 parameter utama, mulai dari pasokan bahan baku, lokasi berkenaan dengan pasar, sampai dengan iklim, maka pemilihan lokasi dilakukan di Jawa Tengah. Topik yang keempat mengenai pemilihan paten.
Pada pra-rancangan pabrik Cardano dilakukan dua proses, yaitu proses penjemputan CNSL dari cashew nut cell dan proses pemurnian Cardano dari cashew nut cell liquid. Pada proses penjemputan terdapat dua metode, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Pada ekstraksi dingin digunakan solvent. Yang pertama ada yang menggunakan satu solvent yaitu etanol dan menggunakan solvent campuran heksan dan etanol dengan presentasi yield masing-masing 43,8% dan 44,38%. Sedangkan untuk ekstraksi panas menggunakan proses heat dan press dengan yield masing-masing 11% dan 27,22%. Pada pemurnian Cardano dari CNSL dibandingkan dari ketiga paten, didapat pada pemilihan proses yang diambil pada tahap pertama dimulai dari penjemputan CNSL dari cangkang kulit biji mete, lebih memilih metode pengepresan dibandingkan dengan metode ekstraksi. Karena dengan menggunakan metode ekstraksi, cost investment lebih besar karena penggunaan solvent yang banyak dan presentasi komposisi Cardano lebih rendah. Sedangkan proses roasting, presentasi Cardano 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan proses tanpa pengepresan. Dan untuk pemilihan proses pada tahap kedua yaitu pemurnian senyawa Cardano dari CNSL menggunakan metode destilasi vakum paten ketiga. Karena presentasi yield Cardano yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan paten yang kedua. Dan tekanan proses juga lebih tinggi dibandingkan dengan paten yang kedua, dan waktu proses lebih sebentar dari ekstraksi superkritikal. Topik 5 mengenai blok diagram dan neraca massa. Blok diagram pada penjemputan CNSL dari cangkang biji mete dengan metode heat dan press mengacu pada jurnal penelitian dengan menggunakan alat crusher, roaster, dan screw press. Untuk blok diagram pemurnian Cardano dari CNSL mengacu pada paten ketiga menggunakan destilasi vakum dengan 3 alat destilasi dan adsorber. Neraca massa Cardano dengan kapasitas produksi 15.000 ton per tahun atau sama dengan 1.893,94 kg per jam dengan basis cashew nut cell sebesar 7.665,10 kg terdiri dari komposisi cashew nut cells presentasi kulit 65% dengan berat kulit 4.982,32 kg dengan komposisi air, abu, lemak, protein, selulos, dan lignin dengan total 100%. Untuk komposisi CNSL dengan presentase 35% dan berat 2.682,78 kg dengan komposisi asam anakardat sebesar 70%, kardano 18%, kardol 5%, dan 2-metil kardol 7%. Cashew nut cell yang masuk melalui stream 1 ke crusher keluar melalui stream 2 untuk massa total, massa in sama dengan massa out sebesar 7.665,10, maka neraca massa dinyatakan balance. Pada proses roaster, adanya pemanasan membuat asam anakardat berubah menjadi Cardano, sehingga tidak ada asam anakardat yang keluar pada stream 3. Massa total massa in sama dengan massa out, maka neraca massa pun dinyatakan balance. Cashew nut cell yang masuk melalui stream 3 ke screw press menghasilkan CNSL yang keluar melalui stream 4 dan ampas kulit biji mete yang keluar melalui stream 5. Massa total, massa in, sama dengan massa out, maka neraca massa dinyatakan balance. CNSL yang keluar dari stream 4 lalu masuk ke destilasi 1 untuk dilakukan pemisahan antara Cardano yang keluar pada stream 6 bagian atas dan kardol serta 2-metil kardol pada stream 7 di bagian bawah. Massa total dengan massa in
2414,50 sama dengan massa out 2414,50, maka dinyatakan balance. Kardol dan 2-metil kardol masuk ke destilasi 2 melalui stream 7 untuk dipisahkan. Kardol sebagai light key dan 2-metil kardol sebagai heavy key. Massa total, massa in sama dengan massa out. Neraca massa dinyatakan balance. Kardanol hasil pemisahan dari destilasi 1 melalui stream 6 masuk ke adsorber. Pada adsorber ini ada penambahan asetik anhidrat untuk mengikat air sehingga membentuk asam asetat yang keluar menguap melalui stream 10. Massa total, massa in sama dengan massa out, maka neraca massa dinyatakan balance. Stream masuk pada stream 10 ke dalam kolom destilasi 3. Maka pada kolom destilasi 3 ini sudah tidak lagi mengandung air. Yang ada hanya kardol, dan 2-metil kardol untuk dipisahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.